Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil riset pada mata kuliah Psikoterapi Islam pada Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang dengan dosen pengampu Buya Iredo Fani Reza, MASI. Pada kesempatan kali ini, saya Janantuni Madu Astuti bersama dua rekan saya, Eka Ulandari dan Nurul Destiani, akan menyampaikan hasil riset kami yang berjudul Pengaruh Terapi Bermain Islami Terhadap Perilaku Agresivitas pada Anak Jalanan di Benteng Kuto Besak, Palembang. Nah, adapun pembahasan yang akan kami bahas pada Zoom kali ini yaitu latar belakang penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama ini latar belakang yang akan saya sampaikan. Kasus anak jalanan ini tidak bisa dianggap remeh. Permasalahan anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan, terutama jika ditinjau dari sudut pandang kehidupan sosial masyarakat. Jalanan ini bukanlah lingkungan yang baik bagi anak untuk tumbuh dan berkembang karena jalanan ini menawarkan lebih banyak hal negatif dibandingkan hal yang positif. Nah, menurut Saad dan Saleh 2015, anak menunjukkan perilaku agresif ketika tujuan atau kebutuhannya tidak terpenuhi, termasuk kebutuhan fisik, sosial, atau psikologis. Agresi terjadi pada anak sebagai akibat dari ketidakmampuan pribadi, kegagalan orang tua, peran kelompok, teman sebaya, kemiskinan, dan lain-lain. Menurut Sukmaningrum 2001, terapi bermain ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan kesehatan mental anak. Salah satunya itu terapi bermain yang dilakukan dalam bentuk terapi bermain kelompok atau grup. Nah, terapi bermain kelompok atau grup ini adalah terapi bermain yang dilakukan secara berkelompok. Nah, ketika anak belajar melalui bermain ini, mereka akan senang. Anak-anak dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka lebih baik melalui kegiatan bermain daripada dengan kata-kata saja. Terapi bermain ini mempunyai peranan penting dalam ilmu psikologi dan sosial, khususnya tumbuh kembang anak. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan terapi bermain dalam kelompok Islami untuk meningkatkan empati dan pengendalian diri dalam menghadapi perilaku agresif pada anak jalanan. Terapi bermain kelompok Islam yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa permainan yang dimainkan secara berkelompok, yang masing-masing permainan ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Nah, untuk metode penelitian ini akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Janatun Imah. Saya akan melanjutkan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu menggunakan eh, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan desain kelompok atau grup desain. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu terapi bermain Islam, dan variabel dependennya perilaku agresif. Dengan subjek penelitian merupakan anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan dipilih karena rentang pengalaman. Anak jalanan mungkin memiliki beragam pengalaman hidup yang mencakup terhadap kekerasan, ketidakstabilan sosial, permasalahan ekonomi, dan tekanan sosial emosional yang dapat berdampak pada tingkat agresivitas mereka. Lalu, untuk populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak jalanan di Benteng Kota Besar Palembang. Penelitian menentukan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 anak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat 3 tahap menganalisis data, yaitu reduksi data melibatkan penyederhanaan data, penyajian data berkaitan dengan cara data disajikan, dan penarikan kesimpulan. Lalu untuk hasil penelitian, yaitu A, keberhasilan target. Keberhasilan program meliputi menurunnya tingkat agresivitas pada anak jalanan, peningkatan keterampilan sosial seperti kemampuan komunikasi dan kerjasama. Terapi bermain Islami digunakan oleh peneliti untuk membuat anak mengurangi tingkat agresivitas dengan
memberikan anak-anak cara yang sehat untuk mengatasi emosi mereka, serta mengajarkan pemahaman konflik dan resolusi yang damai, serta untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik antar sesama temannya. Lalu yang B, pencapaian target. Pencapaian target yang diharapkan yaitu anak dapat mengatasi emosinya. Peneliti menggunakan terapi bermain Islami, yaitu menggunakan kartu memori Islami atau flashcard. Dan setelah dilaksanakan terapi, peneliti melihat adanya peningkatan dalam mengontrol emosi seperti ketenangan, sedih, kemarahan, serta kegembiraan. Lalu, anak dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik menggunakan terapi bermain Islami, yaitu menggunakan puzzle berbentuk huruf hijaiyah untuk mengamati kesabaran anak dalam bekerja sama untuk menyelesaikan permainan puzzle. Dalam terapi bermain ini, anak-anak akan belajar berkomunikasi secara efektif. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya itu ada kepuasan terhadap program yang akan disampaikan oleh Eka. Pada Eka, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan hasil penelitian yang telah disampaikan oleh saudari saya tadi, yaitu Nurul Destiani. Nah, pada bagian C, kepuasan terhadap program, anak merasa senang berdasarkan hasil observasi yang dilakukan telah dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023 di Benteng Kuto Besak, Palembang. Selama penelitian terlihat ada rasa kepuasan terhadap terapi yang diberikan oleh peneliti melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna seperti belajar nilai-nilai kebaikan, kesabaran, dan kasih sayang. Mereka dapat merasakan pengakuan, cinta, dan pemahaman yang mungkin kurang mereka dapatkan sebelumnya. Next. Nah, anak jalanan mengikuti peraturan dengan baik dan diberi terapi melalui terapi bermain Islami dengan menggunakan puzzle huruf hijaiyah adalah sebuah pendekatan yang memiliki tujuan baik dalam membantu anak jalanan tumbuh dan berkembang secara positif. Dari hasil observasi dan wawancara terapi bermain Islami, dapat dilihat dari pencapaian tujuan menyeluruh ini bahwa tujuan dari penelitian ini tercapai, yang mana terapi bermain Islami ini efektif untuk anak jalanan yang memiliki perilaku agresif. Tingkat input dan output dari terapi bermain Islami ini menunjukkan efisiensi yang baik. Dorongan dari peneliti seperti penggunaan berbagai terapi bermain Islami telah memberikan hasil positif terhadap anak-anak. Dengan adanya perubahan perilaku yang positif dalam interaksi sosial dan peran mereka di lingkungan sekitar, terlihat bahwa lingkungan yang memberikan respon positif juga mempengaruhi perkembangan perilaku mereka secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa program terapi bermain Islami ini efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dari observasi dan wawancara terhadap terapi bermain Islami pada anak-anak, jalanan sudah dikatakan efektif dalam mengurangi perilaku agresivitas. Nah, berikut kesimpulan dari hasil riset yang kami lakukan. Terapi bermain Islami dapat meningkatkan empati dan kontrol diri pada perilaku agresif pada anak jalanan dilihat dari yang pertama, keberhasilan program yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan sosial seperti kemampuan komunikasi dan kerjasama serta perubahan positif dalam persepsi diri dan keyakinan diri anak-anak serta menurunnya tingkat agresivitas pada anak jalanan. Yang kedua itu pencapaian target yang menunjukkan bahwa anak-anak jalanan sudah dapat mengatasi emosi serta dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik antar sesama temannya. Yang ketiga itu kepuasan terhadap program yang menunjukkan bahwa anak merasakan perubahan yang berbeda dari caranya berinteraksi secara lebih baik dengan lingkungan yang sekitar serta anak-anak jalanan yang merasakan kepuasan terhadap terapi bermain Islami yang diberikan peneliti, yang mana anak merasa senang dan anak dapat mengikuti peraturan dengan baik yang diberikan oleh peneliti. Hal ini terbukti bahwa terapi bermain Islami ini efektif untuk digunakan. Yang keempat itu tingkat input dan output,
yang menunjukkan bahwa peneliti ini memberikan dukungan dan arahan yang penuh agar dapat menumbuhkan rasa empati dalam diri mereka serta dapat berkomunikasi dengan baik antar sesama temannya dan tidak meminta uang secara paksa lagi. Lalu yang terakhir itu pencapaian tujuan secara keseluruhan yang menunjukkan bahwa tujuan dari terapi bermain Islami yang diberikan oleh peneliti tercapai dengan baik, berpengaruh positif, atau dapat dikatakan efisien untuk mengurangi perilaku agresif pada anak jalanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Destiani dan Eka Wulandari. Demikian hasil riset yang telah kami sampaikan ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya pada kolom komentar ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.